Baru saja kita mendengarkan putusan dari Majelis Kehormatan MK terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Ada 4 putusan tadi yang dibacakan oleh 3 anggota dari MK, di mana putusan pertama memutuskan bahwa terlapor yakni 6 hakim Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim tentang perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres, dan 6 hakim MK tersebut dijatuhi sanksi teguran lisan. Untuk putusan kedua terhadap dissenting opinion Hakim Saldi Isra ternyata tidak terbukti melanggar kode etik terkait dengan dissenting opinion, tapi Saldi Isra juga diberikan sanksi teguran lisan terkait dengan kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres. Sementara untuk putusan ketiga terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yakni Arief Hidayat, di mana di situ disebutkan bahwa Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran kode etik terhadap kebocoran informasi, dan Arief Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dissenting opinionnya, dan Arief Hidayat terbukti melanggar kode etik terkait pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi, sehingga Arief Hidayat dijatuhkan sanksi teguran tertulis. Sebelumnya sudah dijatuhkan 2 kali sanksi teguran lisan terhadap Arief Hidayat, dan yang untuk pelanggaran kali ini Arief Hidayat dijatuhkan sanksi teguran tertulis. Dan yang paling mengejutkan tadi putusan keempat tentang Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman, di mana amar putusannya MK menjatuhkan pemberhentian jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman, di mana Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip ketidakberpihakan dan juga independensi hakim, dan memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam waktu 2 kali 24 jam menyelenggarakan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, dan Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya selesai, dan Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk mengurusi perkara ataupun melibatkan diri dari pemeriksaan pemilu, Pilpres dan juga Pilkada 2024. Dan kita akan langsung membahasnya dengan 2 narasumber yang sudah bergabung. Ada mantan hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna dan juga pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih Pak Palguna dan juga Mas Uceng sudah mau bersabar menanti tadi pembacaan putusan. Saya langsung ke Pak Palguna dulu mungkin ya. Pak Palguna, bagaimana Anda menganalisa ataupun mendengar tadi putusan dari MK terkait 9 hakim MK, terutama soal pemberhentian jabatan Ketua MK terhadap Anwar Usman? Ya, terima kasih Ana. Saya melihat pertimbangannya sih sudah cukup komprehensif ya. Dan saya tidak menduga kalau ternyata ada dissenting ya dari satu orang hakim. Artinya apa yang saya katakan sejak semula, bahwa kalau memang ditemukan fakta-fakta yang memadai, yang kemudian ditambah dengan keyakinan Majelis Kehormatan, sehingga tiba pada kesimpulan bahwa yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat itu terjadi, ya maka ya sanksi yang akan dijatuhkan pun sepadan dengan itu. Saya juga sempat mengatakan dalam beberapa wawancara, termasuk dengan Nana kalau tidak salah ya, kan Pak Dimli itu sering berkreasi gitu kan. Nah, ternyata kan pemberhentiannya di sini tidak pemberhentian dengan hormat, karena kalau kita mengikuti PMK dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan sanksinya cuma 3. 1 teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi sekarang yang pemberhentiannya itu adalah pemberhentian dari jabatan ketua kan. Pemberhentian dari jabatan ketua, dan kemudian ada sanksi lainnya, tidak boleh ikut lagi dalam pemilihan ketua, dan kemudian sanksi berikutnya tidak boleh lagi ikut dalam menangani perkara-perkara yang diduga ada konflik kepentingan, gitulah kira-kira dengan Pak Anwar Usman. Dan itu juga sudah pernah saya sampaikan kan, andai kata nanti misalnya dalam sengketa Pilpres
kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka di situ jelas ada konflik kepentingannya kan. Nah, tetapi ini kan sekarang bersamaan dengan itu sudah dijatuhkan juga sebagai bagian dari sanksi yang diucapkan tadi. Jadi menurut saya ya ini mungkin sudah optimal, tetapi barangkali bagi sebagian pemohon itu dianggap mengecewakan gitu kan. Ya karena itu ya bagaimana pemberitaan di media massa kan begitu kuatnya. Dan saya menilai kredibilitas MK cukup independen sampai dengan detik ini. Baik. Itu. Oke, kalau dari Pak Palguna menilai bahwa sudah komprehensif, sudah optimal, bagaimana dengan Mas Uceng? Mas Uceng, Anda melihatnya ini sudah memenuhi rasa keadilan publik nggak putusan MK, terutama terkait dengan pamannya Mas Gibran ini, Ketua MK Pak Anwar Usman? Saya kira begini ya, yang pertama harus kita pahami bahwa struktur peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan perkara kemarin itu memang tidak lengkap. Ya, ada namanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan kemungkinan untuk perbaikan, tapi itu tidak dibuat secara lengkap. Undang-Undang MK juga tidak menganut konsep lengkap. Bahkan PMK 1 2023 soal konsep etiknya Mahkamah Kehormatan pun tidak lengkap, dan itu diberikan catatan oleh Prof. Jimli sebenarnya dalam putusan. Nah, artinya di tengah ketidaklengkapan itu yang dibutuhkan memang adalah terobosan. Yang dibutuhkan adalah pemaknaan baru. Nah, itu kelihatannya yang putusan MK agak irit sekali dengan terobosan itu. Jadi saya mengatakan ini adalah normatif, secara normatifnya ya begitulah yang mungkin bisa diambil. Yang paling mungkin bisa diambil. Bahwa normatifnya itu dalam beberapa hal. Pertama misalnya terjadi tapi tidak bisa dibuktikan. Karena ada dalam beberapa hal MK mengakui itu terjadi tapi dia tidak bisa membuktikan. Ya. Yang kedua terjadi tapi MK tidak bisa mengetahui motifnya. Ya kan? Apa motif sebenarnya? Yang ketiga adalah MK kemudian terbatas dengan keinginannya untuk melakukan terobosan menuju ke arah putusan 90. Nah, itulah sebabnya saya kira cara pengambilan MK itu sangat normatif. Walaupun tersisa satu terobosan. Yang terobosannya itu menurut saya malah sedikit mundur gitu. Yang disebutkan oleh Pak Palguna tadi, terobosannya yaitu menggeser yang namanya putusan berat itu menjadi pemberhentian sebagai ketua saja. Padahal kalau kita baca PMK 1 2023 pemberhentiannya itu adalah pemberhentian dari hakim konstitusi. Nah, dari semua terobosan, satu-satunya terobosan yang ada itu adalah terobosan terobosan untuk mengatakan bahwa hakim MK bukan sekedar bisa diberhentikan, tapi kemudian bisa dinyatakan berhenti dari jabatan ketuanya. Walaupun ada imbuhan-imbuhan lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Palguna bahwa ada imbuhan tidak bisa lagi menyidangkan perkara pilpres, pileg maupun pemilu, lalu kemudian tidak boleh juga ikut serta dalam proses pemilihan, bahkan kemudian dalam 2 hari harus dilakukan pemilihan. Nah, saya kira secara garis besar, saya sendiri mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang kosong nih. Satu, pekerjaan rumahnya adalah karena Anwar Usman masih ada di situ, maka pertanyaan menarik nih, orang yang dihukum berat, orang yang mengalami cacat secara etik, itu masih diperbolehkan menyidangkan perkara. Nah, itu nanti pertanyaannya tidak sederhana tuh. Ya, Anda bisa bayangkan, dia cacat etik, dia menggunakan jabatannya dalam hal-hal tertentu, dia bahkan melakukan tindakan yang legitimasinya berkurang begitu ya Mas Uceng ya, dengan mengucapkan sesuatu di luar putusan, tapi pada saat yang sama dia masih dipegang atau dibayangkan boleh mengadili mengadili perkara-perkara lainnya selain perkara-perkara yang sudah disebutkan. Nah, tentu itu catatan tersendiri, jadi ada pekerjaan rumah saya kira ya. Dan di titik ini saya kira perlu kesadaran Hakim Anwar Usman sendiri untuk misalnya lebih baik memilih mundur menurut saya, karena itu bisa menyelesaikan perkara itu. Nah, yang kedua adalah pekerjaan rumah berkaitan dengan putusan 90 itu sendiri. Bagaimana nasib putusan 90? Bagaimana nasib putusan 90 yang diambil dengan sebuah proses yang tidak benar?
Oke. Nah, saya kira ini masih menjadi pekerjaan rumah dan pekerjaan rumah itu pasti harus diselesaikan. Baik. Artinya Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan, termasuk pekerjaan rumah lainnya yang diperintahkan oleh MK-MK, misalnya segera melakukan pemilihan ketua, Ya. segera melakukan perbaikan yang perlu, yang itu dicatatkan oleh MK-MK. Oke. Begitu, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Palguna lagi. Pak Palguna, tadi yang dikatakan oleh Mas Uceng ya, ketika kemudian Pak Anwar Usman dijatuhi sanksi pencopotan sebagai Ketua MK dan diberikan pelanggaran, ya diberikan pelanggaran berat, artinya legitimasi seorang Anwar Usman ketika nanti menjadi hakim MK ini pastikan akan turun ya. Ini bagaimana nih kemudian Pak Palguna? Apakah memang sebaiknya beliau mengundurkan diri saja seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Uceng? Ya. Saya lagi-lagi ingin mengutip pendapat Immanuel Kant, ya, ucapan dari Immanuel Kant. Yeah. Kalau kesalahan karena pelanggaran hukum, maka itu ukurannya adalah pelanggaran undang-undang atau pelanggaran hak orang lain. Melanggar undang-undang atau melanggar hak orang lain. Tapi kalau pelanggaran etik, maka ukurannya adalah apakah yang bersangkutan merasa melanggar atau tidak. Nah, itu dia persoalannya. Jadi kembali ke diri masing-masing. Jadi kalau sudah ke sana persoalannya, itu harus merupakan harus timbul dari panggilan dari perintah hati nurani dari yang bersangkutan terutama. Nah, karena begini, kalau penegakan etik itu kalau unsur pemaksaan dari luarnya itu besar, itu apa bedanya dengan penegakan hukum, gitu kan? Karena itulah sebabnya makanya hukum dikatakan sebagai the last resort, sebagai upaya terakhir. Artinya kalau penegakan etik sudah berjalan, maka tugas hukum akan menjadi ringan. Nah, saya tidak membayangkan nanti bagaimana beliau akan hadir di pemeriksaan-pemeriksaan perkara misalnya gitu, dengan dengan membawa dalam tanda petik beban stempel yang ditimpakan oleh putusan ini sebagai konsekuensi dari bukti adanya pelanggaran yang yang menurut Majelis Kehormatan tadi sudah disebutkan. Tetapi itu sekali lagi adalah kembali kepada pribadi masing-masing, menurut saya. Dan sampai di sini, seperti kata saya tadi, Majelis Kehormatan sudah melaksanakan tugasnya secara optimum. Kata Uceng tadi, kata Zainal Arifin Mokhtar tadi, itu sudah secara normatif gitu ya. Nah sekarang terserah kepada kita masing-masing, terutama kepada hakim konstitusi nantinya untuk mengerjakan pekerjaan besar yang tadi dilemparkan oleh pertanyaan besar yang dilemparkan oleh Uceng tadi. Saya pun juga sempat berpikir begitu. Bagaimana nantinya ini? Saya tidak bisa mengatakan apa sebaik menurut dia karena jadi harus kembali ke dirinya masing-masing ya, ke dirinya Pak Anwar Usman sendiri ya, Pak Palguna ya. Ke dalam. Jadi harus kembali ke pribadinya Pak Anwar Usman sendiri, apakah punya kesadaran dengan stempel tadi, dengan sanksi yang cukup berat, apakah sebaiknya mengundurkan diri atau tidak, itu kembali ke pribadinya Pak Anwar Usman sendiri. Betul. Tapi saya ingin tanya ya Pak, soal pekerjaan rumah yang tadi ditanyakan oleh Mas Uceng ya, soal perkara nomor 90, karena tadi dalam pertimbangannya kan disebutkan oleh MK-MK bahwa Majelis Kehormatan MK tidak bisa menjangkau putusan hukum Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Ini sebetulnya saya sudah tanya berkali-kali ke Pak Palguna sesuai dengan prediksi Anda bahwa memang MK-MK tidak masuk ke ranah putusan ya, tapi ranah ke etik saja. Ya betul Nana, apa yang mau ditanyakan? Ya itulah, tetapi kan seperti kata saya tadi, nah ini kan MK-MK tadi menyenggol juga ke perkara itu kan, yaitu tidak boleh ikut memeriksa itu kan, perkara yang sekarang diajukan permohonan kembali oleh siapa itu, saya lupa itu siapa tadi yang menyebutkan, pokoknya sudah ada mengajukan permohonan itu dan sekarang sedang disidangkan, dan Majelis Kehormatan memerintahkan Pak Anwar Usman tidak boleh lagi ikut bersidang memeriksa itu, dan itu menurut saya adalah konsekuensi logis ya, kan itu karena disebutkan tadi kan dari penararan yang di atasnya, untuk hal-hal yang diduga ada konflik kepentingan kan beliau memang sudah dilarang oleh MK-MK tadi. Nah untuk perkara ini kan itu bagian dari yang konflik kepentingan itu, maka ya dengan sendirinya itu tanpa di single out secara tersendiri pun ya beliau tidak ikut menyidangkan gitu kan. Tapi rupanya Majelis Kehormatan kan memandang penting untuk ini ditegaskan sebagai poin tersendiri gitu ya. Sehingga ya itu dituliskan. Nah
saya kemudian, ya inilah bukti dari apa yang saya sampaikan, pendapat saya yang mengatakan bahwa pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, akhirnya kan terbukti dan itu dihormati oleh Majelis Kehormatan. Jadi menurut saya ini sudah benar gitu ya. Terlepas dari mungkin ada yang kecewa sebagian dengan sanksi yang sebagainya, itu saya kira itu wajar. Tetapi jalan bernalarnya menurut saya Majelis Kehormatan sudah benar. Ya. Oke, Mas Uceng masih dengar suara saya nggak? Mas Uceng? Tampaknya Uceng nggak dengar suaranya Nana itu. Mas Uceng? Karena di tempat saya pun kecil suaranya. Saya nggak mendengarkan Pak Pal suara Nah, dari. itu dia. Oke, padahal saya mau nanya nih Mas Uceng. Tadi kan Mas Uceng mengatakan, Pak Palguna mengatakan bahwa ada gugatan baru ya. Kita tahu bahwa Mas Uceng dan juga Bang Denny Indrayana mengajukan gugatan atas norma baru pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres-cawapres ini. Ini dengan tidak ada komposisinya Pak Anwar Usman, bagaimana Mas Uceng? Bisa dengar nggak, Ceng? Saya tidak mendengarkan Pak Pal. Nah, Hanya sekarang suara pertanyaan, Pak Pal saja. iya, pertanyaan pendeknya kira-kira dengan tidak ikut sertanya Pak Anwar Usman memeriksa permohonan yang diajukan kembali itu, pendapat Anda itu gimana? Saya jadi moderator jadinya nih. Iya, ini soalnya ada kendala komunikasi nih. Silakan Mas Uceng. Terima kasih Pak Pal, jadi penyambungnya gitu. Saya bisa jawab nih sekarang? Iya. Oke. Saya kira begini ya, yang pertama jelas kemarin putusan MK yang kemarin itu kan sebenarnya adalah putusan yang diambil secara sangat kuantitatif sebenarnya ya, karena ada 5-4 gitu. Dan kita tahu kalau kemudian Anwar Usman keluar dari itu, putusannya kemungkinannya menjadi 4 sama. Kemungkinan menjadi 4 sama. Belum lagi permohonan yang dilakukan, sekarang ada beberapa permohonan, ada 3 kalau nggak salah. Satu diantaranya itu adalah putusan permohonan 141 yang dia bermohon mengembalikan ke tengah. Jadi mengembalikan putusan itu seperti concurring. Seperti Eni dan Yusmik. Nah saya nggak tahu tuh apakah 4 yang lainnya mau berubah atau 2 yang putusan itu akan berubah ke tengah gitu. Nah, tapi ada lagi satu permohonan juga, yaitu permohonan formil. Jadi dia memohonkan secara formil, saya dengan Mas Denny memasukkan itu, dengan mengatakan bahwa yang diuji adalah putusan MK yang membuat pasal baru 169 terjemahannya menjadi baru. Jadi yang diuji adalah formilnya gitu. Dan saya nggak tahu nih bagaimana hakim MK akan berhadapan dengan permohonan formil dan material. Tapi saya kira putusan sangat bisa berubah. Nah, sekarang problemnya adalah kapan putusan MK diambil dan sejauh mana berimplikasi pada pendaftaran Gibran barangkali yang akan menjadi perdebatan. Karena kita tahu kalau bagian dari persyaratan itu sudah tanggal 13. Ya, tanggal 13 dinyatakan soal persyaratan. Dan kemudian masih ada kemungkinan sebenarnya untuk perubahan barangkali setahu saya 60 hari sebelum dicetaknya surat suara. Jadi kita mau ambil yang mananya nih? 13 November, hari terakhir untuk penetapan calon kah? Ataukah 14 Desember, 60 hari sebelum dicetaknya surat suara? Nah, sebelum dicetaknya surat suara pada 2 bulan sebelum pemilu. Nah, saya kira makanya saya bilang pekerjaan rumahnya besar ini ke MK. Karena MK segera harus menyidangkan dan itu disebutkan di dalam putusan bahwa sudah ada perkara yang masuk, silahkan MK menyidangkan. Dan ada beberapa di antaranya. Dan konstelasi baru dengan dikeluarkannya Anwar Usman tidak boleh ikut menyidangkan, saya kira sangat mungkin berpengaruh pada putusan. Oke, jadi itu harapannya Mas Uceng. Pak Palguna, Anda melihat komposisinya nanti bagaimana dengan 4-4 di mana Pak Anwar Usman sudah tidak lagi bisa ikut menyidang perkara ini? Norma baru tadi pasal 169. Iya, malah berpikir agak lebih jauh, Nana. Begini, pikiran saya, karena Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menyatakan bahwa soal usia itu adalah open legal policy, gitu ya.
bisa jadi nanti kan ya, apa namanya, dengan segala perdebatan yang ada di rapat permusyawaratan hakim itu jangan-jangan apa namanya, adanya putusan majelis kehormatan ini akan bisa dijadikan bukti bahwa tafsir yang benar itu ya kembali ke pasal 40 yang lama. Saya nggak tahu. Ya, itu. Tetapi yang mau saya garis bawahi itu begini, Nana. Yang mau saya garis bawahi bahwa apapun putusan Mahkamah Konstitusi nanti itu, ya itu dia berlakunya adalah ke depan. Dan soal apakah ini mempunyai akibat hukum berlaku surut itu bisa jadi perdebatan lagi. Hanya saja walaupun berlakunya ini ke depan, yang menjadi soal kan begini. Nah, kaitannya dengan pencalonan nih nanti, yang tadi disinggung oleh Uceng itu. Mungkin pencalonan itu sebagaimana halnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tadi itu, dia adalah memenuhi syarat legalitas, tetapi apakah dia legitimate? Itu dua persoalan lagi kan? Betul. Nah, itu menjadi pertanyaan gitu ya. Sehingga itu yang barangkali bisa dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Uceng tadi itu, masih ada kemungkinan untuk melakukan evaluasi misalnya, tentu bagi partai-partai yang mencalonkan dan sebagainya. Tapi saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Yang mau saya katakan adalah apapun putusan Mahkamah Konstitusi nanti, apakah yang mengabulkan pengujian formil yang diajukan oleh Uceng dan Profesor Denny itu, ataupun misalnya putusan yang lain, dia berlakunya adalah ke depan. Jadi itu tidak akan berlaku surut ya Pak Palguna ya, meskipun gugatannya Mas Uceng dan juga Prof Denny ini masuk, kemudian disidangkan ulang dan komposisi hakimnya sudah berubah, tapi sekali lagi itu tidak berlaku surut, tapi berlakunya nanti untuk pemilu 2029. Tapi tadi menarik Pak Palguna, saya nggak tahu nih Mas Uceng masih dengar nggak? Oh nggak bisa dengar ya, saya mau ke Pak Palguna terakhir. Saya dengar. Oh sudah dengar. Jadi Mas Uceng, ini harapan Anda ternyata mungkin berlakunya pada 2029. Tapi tadi Pak Palguna mengatakan secara legal pencalonannya Gibran akan tetap bisa berjalan. Tapi secara legitimasi itu yang tentu akan dipertanyakan Mas Uceng. Jadi legitimasi pencalonan Gibran ini akan dipertanyakan, akan turun begitu di mata publik Mas Uceng. Saya ingin mengatakan dua hal. Pertama secara hitungan waktu ya. Penetapan KPU itu tanggal 13. Ya betul. Penetapan KPU untuk pencalonan. Artinya, kalaupun ada perubahan, sebenarnya masih ada cukup waktu. Kalau MK memutus, seperti permohonan kami yang mengatakan kami masukkan permohonan dan diputus aja langsung, tidak usah lagi. Penggantian calon maksimal tanggal 8, Mas. Iya, tapi penetapannya kan tanggal 13. Ya, yang kita hitung adalah tanggal 13 gitu, penetapannya. Ya kan? Jadi dengan segala perdebatan tentu saja kita bisa mengatakan 13 atau tidak. Bahkan diputuskan pasca 13 sebenarnya kandidat itu masih bisa diganti. Dalam hal dia mengalami berhalangan tetap atau kemudian meninggal. Paling lambat adalah 60 hari sebelum dilakukan pemilu atau sebelum dicetaknya surat suara. Nah, hal-hal begini tentu perdebatan. Tentu perdebatan, karena kan orang bisa mengatakan kan soal persyaratan udah selesai tanggal 13. Atau orang bisa mengatakan kan untuk 2 bulan sebelum pencoblosan itu hanya untuk kalau dia berhalangan tetap atau meninggal dunia gitu kan. Tentu perdebatan itu ada. Tapi maksud saya adalah kalau MK mau menyelesaikan perselisihan ini dengan cepat, dia bisa mengambilnya. Karena Anda bisa bayangkan yang kasihan sebenarnya menurut saya malah Gibran. Yang kasihan malah Gibran. Kalau dia dipaksa melenggang terus tanpa MK segera memutus dan memastikan soal kondisinya dengan dan memutuskan tanpa adanya Anwar Usman ya yang dicurigai konflik kepentingan, saya kira akan kasihan Gibran karena selamanya dia akan dipertanyakan konstitusionalitasnya. Legitimasinya itu tadi ya. Bahkan sangat mungkin akan dijadikan bahan kampanye untuk menyerang konstitusionalitas seorang Gibran. Nah itu saya ingin mengatakan begini, jadi MK pada posisi ini jangan cuma sekedar berpikir untuk mengatakan ini soalan tahapan sudah selesai tanggal 8, tanggal 13 dan lain-lain sebagainya. Tapi juga harus berpikir untuk menyelamatkan kan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan masa depan demokrasi. Menyelamatkan yang namanya kemungkinan perdebatan-perdebatan yang makin panjang akibat cacat hukum yang terjadi. Kalau potensi cacat hukumnya terbesar ya Mas? Ya, yang saya bilang tadi, biar bagaimanapun, karena terbukti ada pelanggaran etik, berarti Gibran diloloskan dalam konstruksi pelanggaran etik. Dan itu sudah dinyatakan oleh MK. Kalau terus dikatakan terus-menerus mengalami proses ini, nah
malah kasihan menurut saya, bukan hanya sekedar Gibran, malah demokrasinya juga kasihan. Makanya saya ingin mengatakan, disinilah pentingnya MK mengambil. Masih ada waktu antara tanggal 8 sampai tanggal 13, diambil kesempatan itu. Diambil untuk segera menentukan dan menyelesaikan kemungkinan perdebatan yang tidak pas dari pencalonan capres. Oke, kita tunggu nanti bagaimana gugatan dari Mas Uceng dan juga Prof Denny ini bergulir ya di Mahkamah Konstitusi, dan kita menunggu 2 kali 24 jam siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, karena tadi amanat amar putusan dari MK memerintahkan agar Wakil Ketua MK Saldi Isra segera menggelar pemilihan ulang untuk Ketua MK minus Anwar Usman yang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Kita lihat nanti bagaimana dan apakah akan kembali lagi ke dirinya Anwar Usman dengan adanya putusan ini, akan seperti apa bebannya untuk bisa menanggung masuk ke dalam ruang sidang menangani perkara-perkara, karena pasti akan ada beban yang cukup berat ya. Kita akan lihat nanti langkah selanjutnya dari Anwar Usman seperti apa. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung mengomentari hasil putusan dari Majelis Kehormatan MK sore hari ini. Ada Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara UGM, dan juga mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna. Sehat selalu Mas Uceng dan juga Pak Palguna, panjang umur perjuangan. Ya, terima kasih. Pak Pal, makasih Pak Pal. Yuk, selamat malam, Ceng. Selamat malam Pak Pal. Yuk. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.